Oke, lanjut sedikit ya. Sambil istirahat, aku lagi selonjoran. Anak-anakku juga belum ada bangun. Suamiku paling tidur lagi. Kalau nggak main handphone. Udah ya, aku lanjut lagi ya. Jadi cerita pas hamil. Hamil itu kebetulan kan suamiku ada asuransi dari kantor. Asuransinya itu lipo ya, lipo. Jadi untuk pemeriksaan gitu kan lumayan bagus ya, kita bisa pilih rumah sakit yang terbaik gitu, dan nggak bayar apapun pemeriksaannya gitu. Nah udah akhirnya kita setiap bulan periksa itu setiap Sabtu, karena suamiku bisa nemenin Sabtu. Jadi ya bak orang pacaran gitu, nganter gitu ya. Ya keinginan seorang wanita kok lagi hamil dianterin, pemeriksaan dianterin, ditemenin gitu ya. Udah terkabul keinginan untuk dianterin setiap pemeriksaan. Udah itu senang-senangnya. Terus dibeliin baju sama ibu mertuaku karena berat badan kan big banget ya. Jadi aku nikah tuh berat badannya 53 berat badanku. Nah ketika hamil aku langsung ke 63, terus 68, 70, 75. Terakhir itu aku hamil beratnya 9 bulan itu aku 74 kilo. Itu 9 bulan, belum ditambah 10 hari ya. Mungkin 75 lebih lah ya. Tapi gak nyampe 80 kok, tenang aja. Nah berat badanku besar. Berat badanku semakin tinggi. Aku pakai baju udah gak nyaman banget. Aku kuliah juga udah ngos-ngosan karena naik turun tangga, ngajar lantai 2, lantai 3 gitu. Cuman aku berpikir positif bahwa dengan berjalan kaki aku akan lebih mudah untuk melakukan persalinan gitu ya. Oke. Tapi ini ada susahnya itu aku susah milih baju yang nyaman buat ngajar kan, diliatin oleh banyak orang. Beli sepatu yang nyaman buat ibu hamil ya kan, kemudian jilbab yang menutup dada ya kan, dan juga makanan belum lagi emosi ibu hamil gitu ya. Itu aku lewatin dengan sukacita karena aku tinggal di rumah ibu mertuaku sangat mensupport aku 100%. Ini serius ya, ibu mertuaku sangat membantuku dalam segala hal. Kalaupun ada masalah perbedaan pendapat itu biasa, karena suamiku itu menengahi segala permasalahan yang ada. Nah, tetapi di situ aku punya masalahku adalah ketika aku berat badanku tumbuh tetapi janinku nggak bertambah-tambah. Artinya apa, yang badanku aja yang besar tapi ke janinnya itu nggak ada penambahan berat badan kayak gitu. Itu membuat aku sedih juga. Jadi pas aku 6 bulan ya, nanti aku lihat lagi lah di KFS-nya, 6 bulan gitu tuh bayi aku tuh 2 bulan pemeriksaan tuh nggak ada pertambahan, tapi berat badan aku nambah terus. Nah tapi ini nggak masalah kata dokter, ini akan terus bisa bertambah kalau kita makanan yang lebih tepat dan juga konsumsi vitamin. Ya udahlah, aku berusaha terus gitu kan. Akhirnya pas aku usia kandungan 9 bulan itu ada insiden gitu ya. Pas aku tidur itu posisinya tahu-tahu aku kayak ngompol gitu, ternyata itu tuh bukan ompol tapi itu ketubanku, jadi ngalir terus kayak orang kencing tapi dia nggak bisa memberhentikan kayak gitu. Gimana lah rasanya, nah gitu ya. Nah habis gitu aku dan suamiku berharap untuk tidak tegang, tidak panik. Tapi suamiku tuh udah gemeter banget, udah dia nggak tahu harus ngapain. Tapi aku coba nenangin, nggak apa-apa nggak apa-apa, kita langsung ke segala rumah sakit aja, tolong ambilin baju aku kayak gitu, jangan telepon siapa-siapa, segera kita ke rumah sakit, hubungi tetangga aja karena aku punya tetangga yang baik banget. Jadi aku titip rumah ke tetangga dan dia juga yang bersihin kamarku. Akhirnya Mbak Ririn, terima kasih. Nah itu
Jadi dalam posisi tengah malam jam 1 itu aku kebangun kayak pipisnya tengah pipis. Akhirnya aku sama suamiku pergi naik motor ke rumah sakit yang biasa aku periksa ya. Dan itu jaraknya aku tinggal di Pandean dekat Kota Gede, dan rumah sakitnya ada di kota Malioboro, masih ke sana dikit lah kayak gitu. Itu lumayan jauh menurutku ya. Tapi itu aku sama suamiku kendaraan naik motor, dan aku di jalan biasa aja ya, kayak pipis basah-basah gitu jalan aku. Tapi kan aku pakai pembalut ya untuk antisipasi untuk biar nggak melebar kemana-mana gitu. Itu aku dalam posisi masih tenang, tapi ya deg-degan, cuman oh ini aku harus lahiran, pikirku cuman itu aja. Tapi suamiku udah lemes banget, dia udah pucat banget, mungkin takut kehilangan istrinya. Gitulah. Akhirnya diperiksa bahwa bayinya baik-baik aja, cuman ini kalau bayinya nggak segera keluar bisa kering itu ketubannya gitu kan. Ya udah akhirnya dipacu sampai akhirnya 1 hari ya kalau nggak salah. Jadi kok 1 hari sih, 6 jam deh kalau nggak salah 6 jam itu aku dipacu dengan rasa sakit yang alhamdulillah ya enak banget gitu ya. Kamu bisa bayangin aja. Dan aku nggak bilang sakit, aku cuman bilang nikmat gitu, karena aku nikmatin karena itu anak pertamaku. Udah akhirnya nggak bisa lahir normal karena nggak ada pembukaan sama sekali. Jadi udah sampai beberapa kali induksi, itu cuman bukaan 1, dan itu nggak mungkin untuk melakukan persalinan normal. Alhasil aku harus operasi. Jadi jam 5 subuh itu dokternya bilang ini belum ada pembukaan kayak gitu. Ada 2 pilihan sih, mau segera atau mau coba induksi lagi gitu. Udah coba lagi aku bilang, tapi rasa sakitnya bisa, kalau kuat nahan sih nggak apa-apa. intinya mau induksi lagi atau mau langsung sesar gitu ya. Terus udah akhirnya aku putusin untuk jam udah sesar aja, aku bilang gitu. Kalau emang kan jarak dari 1 ke 8 bukan 8 atau 10 itu kan lama banget ya menurutku ya, dalam pikiranku, dengan kondisi bayi kering ketubannya kayak gitu. Udahlah, dalam pikiranku ya nggak paham ini gitu. Jadi udah akhirnya operasi aja. Jadi mulailah operasi itu dijadwalkan jam 7 jam 7, tapi jam 5 pagi itu keluarganya suamiku pada datang. Kasian kan, sedih lihat aku kali ya. Terus sorry. Jadi suamiku tuh ngubungin ibu mertua aku gitu, kalau dia ada di rumah sakit, ini induksi ketubannya pecah gitu, panik dan sebagainya. Tanya udahlah, akhirnya aku masuk ruang operasi. Habis gitu, tapi nggak ditemenin karena waktu itu nggak tahu bisa ditemenin atau enggak. Tapi setelah aku cari tahu, ternyata operasi sesar itu bisa ditemenin, tapi dengan kondisi tertentu kali ya, kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku operasi jam 7, jam 9 itu aku udah berada di udah keluar dari operasi. Jadi pas udah mau selesai, pas dijahit kayak gitu, aku udah terdengar suara dokter lagi ngobrol gitu. Cuman aku gak jelas ngobrolin apa, tapi aku dengar ada suara-suara gitu. Dan aku keluar dari operasi, aku masuk ke rawat inap ya. Rawat inap itu tapi aku belum lihat bayiku. Jadi habis operasi aku suruh tidur, masih dalam kondisi, tapi aku juga lupa itu tidur apa enggak ya habisnya ya. Intinya aku belum ketemu bayiku. Aku ketemu dengan bayiku itu zuhur. Jadi aku setiap ada perawat yang datang, mana boleh lihat bayi nggak gitu lagi disiapin dan sebagainya. Jadi anak pertama aku itu enggak IMD, Mikail namanya, itu enggak IMD. Jadi operasi sesar, terus terpisah antara ibu dan anak. Itu aku juga sedih banget. Dari awal aku nggak belajar tentang itu gitu loh.
apakah sesar itu bisa IMD, ternyata bisa, tapi aku nggak belajar itu, aku nggak tanya-tanya ke dokter dan sebagainya. Intinya aku nggak ada persiapan untuk melahirkan itu, dan itu aku sesali sampai sekarang gitu. Kenapa aku nggak belajar dulu gitu. Tapi nggak apa lah ya, aku masih bisa punya kesempatan untuk memberikan dia ASI gitu ya. Oke, pas jam 12 siang ya, aku lupa tepatnya, intinya siang itu bayiku diantar ke ruanganku. Nanti kita lanjut lagi.